Apa sih? Pokoknya kalau kamu itu udah mau milih aku jadi pendamping hidup kamu, berarti tandanya kamu harus siap dengan segala apapun konsekuensi. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal caranya gimana supaya kita itu selalu bisa harmonis, selalu bisa mesra sama pasangan kita sampai nanti, sampai kakek-kakek, nenek-nenek, sampai tua. By the way, aku ini kayak mungkin pernikahan aku masih seumur jagung, tapi aku di sini tetap mencoba belajar untuk jadi istri yang terbaik di mata suami aku, terus menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak aku kelak. Aku kepengen nantinya itu bisa menjadi jantung rumah yang bener-bener jantungnya rumah gitu loh bagi suami dan anak aku. Jadi aku kepengennya itu kalau semisal aku nggak ada di rumah nih, itu kayak paling banget dikangenin, terus kayak paling nomor satu dicari gitu kalau misalnya aku nggak ada. Siapa sih di sini pasangan yang apa sih namanya nggak kepengen romantisan, nggak kepengen hubungannya langgeng? Pasti semuanya kepengen, iya kan? Nah, jadi untuk tips dari aku sendiri itu yang pertama harus ada keterbukaan yang jelas di antara kamu dan pasangan. Yang jelas maksudnya gimana? Ya maksudnya segala apapun, namanya kalian udah satu rumah ya, udah satu atap gitu, jadi kayak segala apapun itu harus sharing, harus nggak boleh memutuskan satu belah pihak gitu. Jadi nggak boleh memutuskan apapun satu pihak aja, satu kepala aja tuh nggak boleh gitu. Jadi hal sekecil apapun itu di antara kalian berdua tuh harus masing-masing tahu gitu. Pokoknya sampai hal-hal sepele lah, pokoknya harus di-sharingin. Nah, terus yang kedua, itu kalian kalau kepengen romantis, terus kayak kepengen, ya pokoknya kepengen yang romantis-romantis aja gitu dalam rumah tangga kalian harus saling toleransi. Jadi menikah itu kan bukan ajang kayak pamer-pameran, kayak maksudnya kayak uwu-uwuan aja gitu ya. Tapi menikah itu untuk yang pertama-tama gitu ya, untuk yang tahun pertama, tahun kedua itu mungkin kayak masih dalam tahap pengenalan. Maksudnya kayak mengenali diri dari masing-masing pasangan itu gitu loh, dia kebiasaannya ngapain. Kan mungkin gini loh teman-teman, jadi kalian pacaran misalnya kalian ngaku udah tahu banget sifatnya dia nih, kebiasaannya dia, tapi nanti jangan kaget kalau misalnya kalian udah menikah ya, itu nanti akan semakin kebongkar gitu loh sifat-sifatnya, karakternya, kebiasaannya yang belum kamu tahu gitu. Jadi kamu harus siap menerimanya. Dan kalau misalnya seandainya hal itu semua tuh kayak ngebuat kamu tuh kayak ih apa sih gitu kan, itu nggak boleh dijadiin kayak peretak hubungan kalian. Jadi harus sama-sama toleransi, menerima, dan kalau memang nggak sesuai sama apa sih keinginan kamu ya dinasehatin, dibuat menjadi yang lebih baik gitu loh teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya itu menurut aku komunikasi ya. Komunikasi itu penting guys. Jadi namanya udah nikah gitu ya. Jujur mungkin nggak cuma aku aja ya, kayaknya mungkin semua orang kayak gini. Misalnya kalau kamu tuh marah sama pasangan kamu kan kayak lebih banyak diem ya. Terus kayak diemnya tuh kayak bisa berhari-hari. Terus kayak apa gitulah. Nah, kalau kalian masih zaman-zaman pacaran kan kayak alah udah sih biasa gitu kan ya. Tapi kalau kalian tuh udah menikah tuh kayak nggak boleh gitu loh. Jadi kayak kalau bisa masalah itu selesai pas malam, pas mau tidur gitu loh. Jadi nggak boleh berlarut-larut karena ya nggak mungkin sih ya satu rumah ketemu tiap detik, tiap jam gitu ya. Masa iya diem-dieman terus? Kan nggak mungkin. Jadi harus sebisa mungkin kalian itu jadi pemaaf ya satu sama lain nih, nggak boleh saling egois. Pokoknya harus yang ngerasa salah duluan ataupun yang kayak memiliki hati yang paling banget sabar di antara pasangan kamu tuh harus ngalah. Pokoknya nikah itu harus banyak-banyak mengalah dan memahami pasangan. By the way, aku sendiri itu kalau untuk komunikasi tuh ya apa ya, aku tuh karena kalau sama suami aku tuh kayak lebih nganggepnya tuh kayak kita tuh kayak adik kakak gitu ya. Karena jujur aku kalau sama suami aku tuh kayak aku masih manja, masih childish, masih kekanakan banget. Terus kayak lebih manjanya tuh lebih
Tapi nggak terlalu ya, nggak alay, maksudnya kayak manja-manja yang ya istilahnya kalau dalam rumah tangga tuh kayak menggoda gitulah. Nah kayak gitu. Terus juga aku tuh kalau sama suami aku tuh jadi kayak kesannya orang lain lihat gitu ya, itu kayak nggak cuma satu orang dua orang gitu yang ngomong kalau aku sama suami aku tuh kayak kakak adik gitu. Jadi kayak ada makanan aja kita rebutan, terus kayak apa sih namanya, jadi kayak aku ngerasanya tuh jadi kayak rumah tangga tuh kayak dia itu bisa jadi orang tua bagi aku, terus dia bisa jadi teman, dia bisa jadi teman berantem, terus kayak pokoknya aduh aku jadi kangen, by the way aku lagi LDR teman-teman. Oh ya pokoknya kayak gitulah ya. Dan kalau menurut aku yang paling penting ya di dalam pernikahan itu konsisten. Jadi ini aku tanamin banget ya di kayak kehidupan rumah tangga aku. Jadi aku tuh selalu bilang sama suami aku gitu. Jadi kayak harus menerima segala kekurangan, segala kelebihan, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan mungkin sifat-sifat yang menurut kamu di aku tuh kayak gimana gitulah, pokoknya harus saling menerima. Dan yang paling penting itu harus konsisten. Maksudnya itu apa, gini loh, sekali kamu udah ngambil aku dari orang tua kamu, udah berani ngambil aku dari orang tua aku, terus kayak kamu mengikrarkan janji suci yang bahkan Allah dan semesta alam itu jadi saksinya, itu kayak ya udah gitu loh, berarti kamu mantap sama aku dan nggak boleh lirik-lirik wanita lain, terus juga harus berjanji sampai tua gitu. Jadi kalau menurut aku kunci langgengnya itu adalah ada di laki-laki ataupun perempuan itu gitu. Jadi kayak bener-bener ditanemin dari hati, karena ya apa ya, kadang dari mata turun ke hati sih gitu. Jadi kalau seandainya ini kayak aku sering banget nih sharing sama suami aku gitu, kalau seandainya kayak mungkin ada rasa-rasa kayak bosen apa-apa, itu wajar ya, karena ya gimana lagi ya, namanya rasa bosen, rasa jenuh itu pasti ada. Tapi itu tergantung gimana caranya kita itu nyikapinnya gitu loh. Jadi kalau pernah nih suatu ketika ada tiba-tiba datang rasa bosen, nah itu kayak langsung nyeplos aja gitu loh. Aku nih bosen loh sama kamu, karena kamu tuh kayak gayanya kayak gini, terus kayak kurang kayak gini loh, aku bosen gitu. Nah, jadi kan tahu kan, oke kita rubah gitu. Kayak gitu sih teman-teman kalau dari aku pribadi. Ini by the way, aku juga nikahnya belum lama. Mungkin ada di antara kalian yang sudah menikah lama dan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, sudah langgeng, sudah kakek nenek. Ya alhamdulillah, mungkin kalian bisa sharing tipsnya di kolom komentar ya teman-teman. Kita sama-sama sharing supaya supaya bisa membawa rumah tangga kita ke dalam keharmonisan yang hakiki gitu loh, sampai tua dan kalau bisa sampai akhir nanti. Amin ya Allah. Oke teman-teman, itu aja tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan memotivasi kalian. Dan juga bagi kalian yang belum menikah, sabar ya, nanti pasti akan datang pada waktunya. Perempuan-perempuan gak usah galau kalau teman-teman kamu udah pada nikah nih, udah pada dijemput jodoh, karena nanti pasti jodoh itu bertamu. Sabar aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, komen di bawah untuk next video. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.